Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviantika Putri. Saya dari kelas 06 TPLE 003. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang teknik kompilasi. Pertama-tama, kalian pernah berpikir gini nggak, gimana caranya komputer itu menerjemahkan perintah kita? Sedangkan bahasa kita sama bahasa komputer itu kan berbeda. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya teknik kompilasi. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi kompilasi itu sebenarnya kayak terjemahan, tapi bukan dari bahasa manusia ke bahasa asing lainnya. Ini tentang menerjemahkan bahasa pemrograman kita ke dalam bahasa yang dimengerti langsung oleh komputer. Jadi kalau kita bikin program, kita nulis pakai bahasa pemrograman, tapi komputer nggak ngerti. Nah, di sini perannya teknik kompilasi itu. Jadi pengertian kompleksnya yaitu kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Selanjutnya, program komputer tidak bisa langsung mencerna bahasa manusia tersebut. Komputer hanya memahami program yang ditulis dalam angka 0 dan 1 dalam biner yang disebut dengan kode mesin. Maka dari itu, agar dapat berkomunikasi, developer membutuhkan compiler dan interpreter untuk mengubah HLL menjadi bahasa mesin. Jadi bayangin komputer itu kayak turis yang datang ke negara yang berbeda. Mereka nggak bisa langsung ngomong dengan penduduk setempat yang disebut bahasa mesin. Kayak tadi, misalkan biner itu dalam komputer itu ibaratnya bahasa mesin. Mereka butuh penerjemah, yaitu compiler atau interpreter buat bisa komunikasi. Compiler itu kayak jadi penerjemah sekaligus buku panduan, sedangkan interpreter lebih kayak penerjemah live, menerjemahkan dan menjalankan satu persatu. Jadi kita bedah lebih dalam lagi tentang compiler dan interpreter. Compiler ini kayak ahli bahasa yang menerjemahkan seluruh dokumen sekaligus. Hasilnya bisa langsung dieksekusi, sementara interpreter itu lebih seperti seorang penerjemah yang menerjemahkan dan menjalankan langsung, tapi nggak bikin dokumen baru. Di sini kita ketahui kalau compiler itu menerjemahkan keseluruhan kode sumber menjadi bahasa mesin sebelum dieksekusi, menghasilkan file binary yang dapat dieksekusi secara langsung. File binary itu yang kayak tadi angka biner itu 0101 Sedangkan interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode baris per baris secara langsung tanpa menghasilkan file binary, memerlukan interpreter untuk menjalankan kode. Jadi, compiler dan interpreter punya cara kerja yang berbeda. Compiler menerjemahkan semua kode sekaligus dan bikin file binary yang bisa langsung dieksekusi, sedangkan interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode satu persatu tanpa bikin file baru. Sekarang mari kita lihat proses dalam teknik kompilasi. Ada 3 tahap utama, yaitu analisis, optimasi, dan generasi kode. Analisis yaitu memecahkan kode sumber menjadi token dan memeriksa kesalahan sintaksis. Dan optimasi yaitu meningkatkan efisiensi dan kinerja kode. Selanjutnya, generasi kode yaitu menerjemahkan kode dalam bahasa mesin. Ada 3 tahap utama, yaitu analisis, optimasi, dan generasi kode. Jadi compiler itu kayak dokter yang menganalisis, mengoptimalkan, dan memberikan obat kepada kode program kita. Selanjutnya yaitu ada fase dalam compiler. Itu ada fase analisis dan fase sistematis. Kita baca dulu pengertiannya, yaitu fase analisis, compiler membaca kode program lalu melakukan analisis terhadap struktur data dan makna dari kode tersebut. Nah, proses analisis ini terdiri dari 3 tahap. Sedangkan fase sistematis itu setelah melakukan proses analisis, compiler akan menghasilkan kode objek atau object code atau kode antara intermediate code generator, dan fase sintesis sendiri terdiri dari 2 tahap. Jadi selanjutnya yaitu fase analisis dibagi 3 seperti yang tadi saya bilang, yaitu ada lexical analyzer, syntax analyzer, dan semantic analyzer. Di tahap lexical analysis, compiler membagi program menjadi token-token agar lebih mudah dipahami komputer. Setiap token dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti kata kunci atau keyword, operator, atau variabel. Di syntax analyzer, setelah token dibagi-bagi, compiler melakukan analisis terhadap struktur sintaks program. Tahap sintaks analisis memastikan bahwa seluruh kode sumber sudah menjadi aturan yang ditentukan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir yaitu ada semantic analyzer, yaitu tahap semantic analysis melibatkan pemeriksaan semantik statis terhadap makna kode program. Di sini, compiler akan memvalidasi apakah perintah program punya algoritma yang logis dan dapat diterapkan secara benar.
Jadi, di tahapan analisis ada 3 sub tahapan penting, yaitu pertama lexical analyzer yang membagi kode jadi token-token, lalu syntax analyzer yang memeriksa struktur sintaksis program, dan terakhir yaitu ada semantic analyzer yang memeriksa logika dalam makna program. Selanjutnya itu fase sintesis. Di sini ada 2, yaitu kode optimizer sama kode generator. Di tahap kode optimizer itu kompiler melakukan optimasi terhadap kode abstrak atau kode antara. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja program, mengurangi baris kode hingga memperbaiki masalah keamanan. Sedangkan kode generator yaitu tahapan terakhir dalam proses kompilasi. Di sini kompiler akan menghasilkan abstrak kode atau intermediate kode generator berupa file executable yang bisa dijalankan langsung oleh komputer. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh compiler dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Python atau Java. Yang terakhir yaitu struktur compiler. Itu di sini ada front end, middle end, dan back end. Front end itu tugasnya melakukan analisis sintaksis dan semantik. Middle end melakukan optimasi kode, dan yang terakhir yaitu back end bertanggung jawab atas generasi kode. Jadi struktur compiler itu kayak rumah dengan 3 bagian, yaitu front end, middle end, dan back end. Setiap bagian punya peran penting dalam proses kompilasi. Jadi kesimpulannya, teknik kompilasi itu kayak menerjemahkan bahasa pemrograman kita ke bahasa yang bisa dimengerti komputer. Compiler dan interpreter punya peran yang berbeda dalam proses ini. Dan struktur compiler itu kayak rumah dengan front end sebagai pintu masuk, middle end sebagai ruang tengah, dan back end sebagai pintu keluar. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Saya akan membacakan kalimat penutup ini dari kelompok saya. Karena memulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Cukup sekian, terima kasih. Presentasi dari saya, presentasi singkat. Seperti halnya kamu dan dia yang kisahnya singkat, kenangannya masih melekat. Jika ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian, karena tidak ada kepastian yang mutlak di dunia ini kecuali kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.